jangan disamakan anjuran pakai. Kenapa? Karena tanaman anggur berbeda dengan tanaman cabai, tanaman stroberi, tanaman klengkeng, dan lain sebagainya. Mas Al, saya punya satu pohon umur 5 bulan. Mau CO pupuk per pembuahan. Satu paket buat berapa kali penyiraman? 4 kali, Mbak Wati. 4 kali. Pupuk pembuahan etalase 2, 4 kali. Satu paket ya Mbak Wati, isinya ya. Satu paket seperti ini ya, satu paket seperti ini isinya ada 4 bungkus, 4 picis. Nah, nanti cara penggunaannya Mbak Wati tinggal siapkan air 7 liter di rumah, larutkan 1 picis air 7 liter, lalu siramkan ke tanaman. Dan minggu selanjutnya, besok kan hari Minggu seandainya ya, besok hari Minggu pupuk datang terus dipakai 1 picis. Terus nunggu 1 minggu kemudian ambil 1 picis lagi, 1 minggu kemudian ambil 1 picis lagi, 1 kemudian ambil picis lagi. Berarti 4 minggu. Ya, satu paket digunakan pemupukan 4 minggu. Setelah pemupukan keempat, di hari ketiga atau keempat baru dilakukan pemangkasan. Nanti saya bantu Mbak Wati ya. Jadi buat teman-teman yang sudah order, nanti di sini saya bantu kok. Mantap maksudnya Bang, fungsinya ya gunakan ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, kalau masih merasa awam, perlu bertanya, nggak usah malu-malu teman-teman. Aku terbuka kok ya. Aku terbuka dan selalu berbagi untuk teman-teman. Om, punya saya setiap mata bat tumbuh calon buah. Semua gimana ya, habis pangkas batang. Ya, tetap diseleksi teman-teman. Kalau keluar bunga semua, makanya kalau mangkas itu daunnya jangan dibuangin semua. Kalau dibuangin semua nanti keluar bunga semua, repot. Ya, akhirnya apa teman-teman, nanti tetap milih. Kalau dirawat semua gimana? Hasilnya tidak bagus. Ya, seperti itu. Oh, Om Hali, kalau daun rontok gimana Om? Daun rontok ya, kalau daun rontoknya disebabkan karena telat penyiraman, ya harus segera disiram. Ya, harus segera disiram. Jadi rontoknya kenapa? Kalau rontok tanaman anggur teman-teman itu medianya terlalu basah, wah ini terjadi pembusukan pada akar. Jadi kalau daun rontok ya, daun rontok menguning, mengering, itu ada masalah pada akar. Harus bener-bener teman-teman paham betul. Stok pupuk pertumbuhan saya masih aman Om. Terima kasih Bang Dul, berkah selalu ya. Jadi buat teman-teman yang penting rajin dipupuk, rajin dirawat, rajin diperhatikan, insya Allah tanamannya bagus ya. Tanaman anggur butuh yaitu perawatan, tanaman anggur juga butuh pembentukan. Jangan dibiarkan liar teman-teman, namanya tanaman. Mau tanaman nanti kalau dibiarkan liar hasilnya tidak bagus. Ya, berarti kalau gitu, yo tuku pupuk Widi, kalau berarti kalau begitu, lah begitu piye toh Mbak Widi, tuku pupuk buahnya tidak bagus ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman ya yang sudah menanam tanaman anggur, masalahnya apa? Masalah pertumbuhan, gunakan pupuk etalase 1. Sudah CO Mas Al, terima kasih Mbak Wati. Pokoknya nanti Mbak Wati sering masuk di lab saya bantu ya. Kapan kita mau melakukan pemangkasan, kalau mau boleh DM teman-teman, DM saya nggak apa-apa, aman kok. DM ke saya kan kita memang niatnya itu berbagi pengalaman, niatnya konsultasi, niatnya ini tidak apa-apa. Kalau saya ada waktu saya balas langsung ya. Pokoknya seperti itu. Tujuan saya itu mempermudah teman-teman semua. Ya, biar apa? Biar hasilnya bagus. Ya, monggo silahkan yang mau bilang. Kalau di seleksi nanti mata batnya tumbuh lagi, enggak Om, setelah pembuahan diremajakan yang lagi ya Om. Iya, nanti begitu. Berarti nanti dipilih aja. Dipilih satu tersier itu 2 bunga aja. 2 bunga aja. Untuk biar daunnya yang rontok tadi bisa tumbuh lagi gimana Om? Gunakan pupuk etalase 1, pupuk pertumbuhan. Pupuk pertumbuhan biar pulih, biar dia happy, biar dia senang.
tanamannya senang, nanti keluar tunas baru lagi. Ya, keluar tunas baru lagi. Karena di pupuk-pupuk saya itu juga ada unsur kalsium yang akan membantu mengatasi stres pada akar. Kalsium ini nanti membantu akar itu sehat, teman-teman. Akar itu sehat. Kenapa? Karena kalsium itu bisa mengatasi juga masalah pH tanah. Kalau pH tanah teman-teman tadinya ngedrop, rendah, asam yang mengakibatkan pembusukan pada akar, setelah kita masukkan kalsium itu biasanya aman. Ya, makanya pupuk-pupuk saya itu tidak pernah meninggalkan kalsium. Baik etalase 1 menggunakan kalnit, etalase 2 menggunakan boron. Nah, ini adalah jenis-jenis pupuk kalsium yang dibutuhkan tanaman. Seperti itu. Pupuk etalase 1, pupuk yang sangat saya rekomendasikan sekali untuk teman-teman, terutama yang masih pemula, yang menanam tanaman anggur. Kok tanaman anggur saya kok nggak bagus bang, tanaman anggur saya pertumbuhannya kok kurang jos bang. Nah, gunakan pupuk etalase 1, insya Allah nanti hasilnya bagus. Ya, insya Allah hasilnya bagus. Ya, jadi saya uraikan buat teman-teman yang mau menanam tanaman anggur, media tanam adalah kunci keberhasilan teman-teman semua. Kenapa? Karena media tanam ini harus disesuaikan kebutuhan tanaman sehingga pertumbuhan akar bisa tumbuh bagus. Ya, kalau teman-teman bikin media tanamnya tidak bagus, biasanya akar ini tidak bisa tumbuh. Kalau terlalu padat, akar juga tidak bisa tumbuh. Biasanya media yang padat ini juga membuat media itu mudah sekali atau lama sekali menahan air, sehingga tanaman anggur teman-teman akarnya mudah busuk, mudah ngantuk dulu. Ngantuk dulu, ayo ngantuk sama ngantuk. Bang Al, dari hari pangkas pembuahan berapa hari kasih pupuk lagi? Nanti nunggu Bang Nadi, nanti tunggu. Kalau sudah mulai seprut, tunas keluar, bawa bunga atau tidak. Seperti itu. Nanti boleh itu diambil keputusan di situ. Kalau belum kondisi seperti habis pangkas, itu enggak usah. Cukup lakukan penyemprotan saja fungsida dan insek secara bersamaan, menjaga matabat itu tetap aman dari jamur, matabat aman dari terserang trip. Gitu aja, teman-teman. Ya, untuk pemupukan kita tahan dulu. Mas, koncoku duwe pohon anggur nih, Nel, tetapi buahnya kok enggak iso manis. Kenapa? Ya kon tuku pupuk enyok. Kon tuku pupuk etalase 3. Pupuk etalase 3. Ya. Kalau tidak bisa manis tanaman anggurnya itu karena apa? Karena tanaman kekurangan unsur kalium dan terlalu tinggi unsur nitrogen. Ya, memang kelemahan ninel itu teman-teman, dia tetap ada rasa seger-segernya. Tidak bisa semanis Everest, tidak bisa. Tetap manisan Everest, ya, rasanya juga garing Everest. Ya, kalau kepengen rasanya manis dan ukuran buahnya lebih besar, kondani koncomu tuku pupuk ini Bang Al, no pupuk nanti langsung rasanya berbeda. Ya, mau 3 hari 2 hari kemudian pasti rasanya berbeda Mbak Nur. Sudah mulai manis. Ya, suruh gunakan pupuk ini. Jadi buat teman-teman, pupuk ini juga berpengaruh penting ya, berpengaruh penting untuk masalah tanaman anggur teman-teman semua. Kalau tanaman anggur teman-teman kok unsur nitrogennya terlalu tinggi, ya rasanya asem. Ya, seperti itu. Nah, terutama ini sebenarnya untuk pemula, ini pupuk pertumbuhan ini pupuk penting. Wes wingi tak omongi aku buahnya akeh banget. Pohonnya umur 5 tahun, iya kalau nilai sudah 5 tahun ya seperti pohon saya, tersiernya sudah banyak, buahnya banyak, ya. Tetapi kalau nutrisinya tidak tercukupi unsur kaliumnya dan unsur kalsiumnya, biasanya ya rasanya ora mitayani anyep, ya walaupun sudah mateng asem. Makanya buat teman-teman, nutrisi sangat berpengaruh sekali pada rasa buahnya ya. Rasa buahnya. Kelewatan Mas, apa nek tappingnya apa sampean? Coba dibaleni neh, ya. Kalau tappingnya nggak kebaca, coba dibaleni nek, ya.
Seperti itu ya, buat teman-teman yang baru masuk di live saya, yang baru menemukan live saya, atau yang baru pulang dari jalan-jalan karena ini malam minggu, malam yang asik. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman, ayo monggo silahkan ya, terutama yang sudah order pupuk-pupuk saya, jangan sampai salah paham. Kalau salah paham nanti repot ya, repot. Dan juga menanam tanaman anggur itu harus ada namanya perawatan. Perawatan itu tidak hanya pemupukan saja, tetapi kita mengontrol tersier supaya tidak terlalu panjang. Habis panen media digemburin mas. Kalau mau digemburin tidak apa-apa nek. Ya, kalau medianya dirasa padat, silakan nenek boleh diambil sebagian dimasukkan yaitu media baru. Ya, media baru tetapi harus sudah fermentasi nek. Malam minggu malah kesel sore bar kacor tanduran jagungku, walah ngocir ora apa-apa. Yo, bapaknya balik ya mene kon mijeti bapaknya malam minggu pijet-pijetan. Pijet-pijetan kan bisa mupuk. Semangat dadine ya, jadi seperti itu ya. Jadi buat teman-teman nikmati, bercocok tanam itu sewenang kok ya, sewenang. Jadi kita itu ibadah, bercocok tanam ibadah teman-teman. Kenapa? Karena kita itu memberi sesuatu pada tanaman ya, sehingga tanaman itu tumbuh, tanaman itu mengeluarkan daun. Daun ini nanti juga bisa menghasilkan namanya oksigen. Akhirnya juga berbagi berkah. Yus pokoknya teman-teman bercocok tanam ini manfaatnya banyak ya. Bercocok tanam ini manfaatnya banyak. Silahkan tanamannya dirawat dengan baik dan benar. Mas, media yang baik buat tanaman anggur apa saja yang harus disiapkan ya? Buat teman-teman yang mau mempersiapkan nanam ya, terus gunakan sekam bakar, sekam lapuk, tanah humus, terus tanah bambu. Udah itu aja. Pupuk untuk pemanis ada nggak bang? Ada, etalase 3 ya Mbak Amdi. Etalase 3 ya, 1 picis dilarutkan dengan air 4 liter kalau tanaman anggurnya sudah mulai panen. Seperti ini membutuhkan 4 liter. 1 picis dilarutkan dengan air 4 liter. Satu paket isinya 6, bisa 6 ya, 6 picis bisa digunakan 6 kali pemupukan atau 6 minggu. Ya, seperti itu. Aplikasi anggurnya berapa liter? Belajar anggur. Maksudnya yang untuk apa? Pupuk apa dulu? Oh, pupuk pemanis atau gimana? Saya kemarin CO, CPN merah, magnesium dan ultradap yang vegetatif. Aplikasinya benar-benar 10 liter air. Oh, pupuk pertumbuhan. Pupuk pertumbuhan. Bang anggur, pupuk pertumbuhan etalase 1. Sampean beli pupuk etalase 1, digunakan untuk tanaman yang baru pindah tanam, berarti 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter ya, sampean beli itu ya. Belajar anggur. Kalau kohenya perlu gampang kemadian yang perusahaan, nggak usah pakai kohe ya, nggak usah pakai kohe ini metode nganu banyak banget ya, nanti jamurnya banyak banget, ininya banyak banget ya. Kalau teman-teman masih pemula jangan gunakan kohe. Oh iya, pupuk pertumbuhan. Ya, itu sudah saya racik. Jadi di 1 picis nanti dilarutkan dengan air 10 liter. Dan di air 10 liter itu kalau teman-teman menanamnya kok 1 pohon, itu bisa digunakan secara bertahap. Ya, tapi kalau teman-teman mau digunakan secara berjamaah untuk 1 pohon, 4 pohon, berarti setiap 1 pohon dikasih 2 liter setengah, 2 liter setengah, 2 liter setengah, seperti itu. Ya, kalau pupuk pertumbuhan bebas ya, bebas teman-teman. Yang penting pelarutan pupuknya harus disesuaikan. Kenapa? Kalau teman-teman nanti melarutkan dengan air yang sedikit, ini berisiko. Kenapa? Ketika kita gunakan alat TDS meter, dia akan menunjukkan angka yang sangat tinggi. Ketika diaplikasikan pada tanaman, biasanya overdosis. Makanya saya rekomendasikan untuk teman-teman dilarutkan dengan air 10 liter untuk menjaga keamanan, dan di situ sudah 2000 ppm lebih. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti kalau tanaman anggur teman-teman sudah usianya lebih dari 1 bulan, dosisnya mulai dinaikkan. Bagaimana cara menaikkan dosis? Kurangin pelarutan pupuk. Yang tadinya 10 liter jadi digunakan yaitu 8 liter. Oh gitu, tapi saya 1 sendok 10 liter ya.
sendok 10 liter ya per Mas, jadi per 1 sendok 10 liter ya. Maksudnya piye Bang Fajar? Wong pupuk sudah saya racik. Pupuk sudah saya racik teman-teman. Ngapain teman-teman ambil sendok-sendok segala? Pupuk itu sudah saya racik abangku. Pupuk sudah saya racik, jadi sampean tinggal pakai. Pupuk sudah saya racik. Per 1 saset, per 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter. Orang ono sendok-sendokan. Ya. Belajar anggur, orang ono sendok-sendokan ini. Dia itu beli pupuk di luar, Mas. Oh, beli pupuk di luar. Oh, enggak siap. Oh, komandan. Oh. Beli di luar, kalau dibeli di luar yo diracik dewe teman-teman, eksperimen sendiri ndak apa-apa, wes bebas buat teman-teman ya. Kalau pupuk di saya itu sudah tinggal pakai ngono. Kenapa? Karena tujuan saya mempermudah pemula. Kalau pemula nanti disuruh naker-naker sendiri, biasanya gagal. Ya. Kenapa? Karena anggur ini sensitif, teman-teman. Akar anggur ini sensitif. Kalau teman-teman meracik pupuk sampai salah dan ketika diaplikasikan hasilnya pun salah. Dan kadang-kadang tanaman subur tetapi sulit untuk berbuah. Ya, makanya di pupuk pertumbuhan saya ini terutama untuk para pemula karena pupuk ini sudah saya racik khusus sehingga tanaman anggur itu lebih mudah untuk keluar bunga dan buah. Ya. Jadi pupuk saya etalase 1, etalase 2, etalase 3 itu sudah saya racik. Teman-teman siapkan air saja di rumah. Seperti itu. Bang, anggur saya setelah polinasi rontok semua. Setelah polinasi rontok semua. Polinasi rontok semua. Kemungkinan yang rontok beberapa kali atau kehujanan. Bang Andi. Ya. Bang Andi, bunganya rontok itu yang rontok mungkin serbuk. Bukan buah bunganya. Kadang-kadang seperti itu loh, orang-orang ya belum paham loh. Kemarin banyak yang gitu. Oh, ternyata yang rontok itu kan penyerbukan itu kelopak bunganya yang rontok. Gimana ya? Jadi tetap terjadi kerontokan, tetapi yang rontok itu bukan bunga, biasanya kelopaknya, ya, kelopaknya. Saya pakai naungan, bunganya tinggal 5 sisanya. Oh, berarti buahnya tinggal 5. Kalau jelek, potong mundur aja, pangkas. Ngapain kita ngerawat bunga yang jelek? Kalau kondisi kemarin itu bunganya nggak bagus, silahkan potong mundur. Potong saja Bang, biar keluar bunga lagi. Ya. Jadi buat teman-teman semua yang ada di sini, ketika merawat bunga kok tiba-tiba bunganya itu bermasalah, ya, bermasalah kemungkinan ada penyemprotan. Bang Andi melakukan penyemprotan enggak? Melakukan penyemprotan enggak? Ya, terus terjadi namanya kerontokan pada bunga, terus sisanya hanya 5 butir. Itu padan hanya 5 butir. Jangan dirawat teman-teman, lebih baik potong saja. Nanti dia akan keluar bunga lagi. Bunga bagus Bang Al, apa overdosis ya Bang Al? Bang Andi menggunakan pupuk berapa? Menggunakan pupuk apa? Menggunakan pupuk saya, seandainya menggunakan pupuk saya itu dilarutkan dengan air berapa? Ya, coba Bang Andi. Bang Andi, kondisi berbunga ini menggunakan pupuk apa? Kalau memang itu Bang Andi yakin dari overdosis pupuk, terus pernah melakukan penyemprotan dalam kondisi tanaman berpolinasi atau enggak? Ya, jadi ketika kita mempunyai analisa ini overdosis pupuk, coba teman-teman koreksi. Menggunakan pupuk itu kalau pupuknya Bang Al dari pertumbuhan, pembungaan dan pembesar dan pemanis bunga. Untuk pembesar dan pemanis bunga itu dilarutkan dengan air berapa Bang Andi? Bang, itu pupuk pertumbuhan etalase berapa? Etalase 1. Lah sampean katanya sudah beli. Piye toki? Geding aku. Lah, kok 7 liter
salah sampean Bang Andi, jangan 7 liter. Pupuk pembesar dan pemanis buah itu saya rekomendasikan di 10 sampai 12 liter Bang Andi. Bang Andi sering datang di live saya enggak sih? Bang Andi, kondisi memupuk bunga itu Bang Andi gunakan yang pupuk yang mana? Yang mana? Etalase 3. Etalase 3. Kalau pupuk etalase 3 ini untuk merawat bunga teman-teman, untuk merawat bunga saya rekomendasikan air 10 liter atau 12 liter. Ya. Kalau dilarutkan dengan 7 liter tinggi Bang Andi. Ini untuk merawat buah, habis polinasi 7 liter itu. 7 liter, 5 liter itu habis polinasi, sudah buah sudah sebesar kedelai. Aduh berarti ngono. Jadi buat teman-teman, pelarutan pupuk ini harus diperhatikan. Ya. Loh sampai untuk tulisan kon di 7 liter kui Bang Andi. Bang Andi untuk 7 liter itu ada tulisan di mana? Ya. Kalau untuk pembuahan 7 liter etalase 2, tetapi kalau untuk merawat bunga, khusus merawat bunga, etalase 3 dilarutkan dengan air 10 sampai 12 liter. Kalau pupuk pemanis sama pembesar itu sama Bang. Pupuk pemanis pembesar sama. Dia tuh satu, saya baca 5 sampai 10 liter Bang Al. Nah 5 itu untuk kondisi buah. 5 10 kondisi bunga. Lah sampean sering masuk di live saya banyak itu loh. Ya buat teman-teman, kalau pas saya ndak live pertanyaannya kebelet, silahkan DM. Ya, silahkan DM teman-teman, DM. Please DM. Jadi biar teman nggak apa-apa. Kalau sekarang jelek potong aja, nanti keluar bunga bagus Bang Andi. Ya, potong aja. Kalau kondisi sekarang buat teman-teman belajar ndak apa-apa. Kalau kondisi sekarang itu bunganya hasilnya ndak bagus, silahkan dipotong semua. Biar nanti keluar tunas dan bunga yang lebih bagus lagi. Ditulis aja Bang Al setiap kemasan cara pakainya. Ada tulisannya Mbak Susi. Ada, setiap pupuk saya itu ada tulisannya teman-teman. Setiap pupuk-pupuk saya itu ada cara penggunaannya. Memang cara penggunaannya itu untuk tetapi buat teman-teman itu ada cara-caranya. Caranya gimana? Yaitu seperti 5 antara 7 pupuk tumbuhan. 5 itu biasanya kalau saya pertanyaan seperti ini, 5 itu kalau diberikan tanaman yang 5 tahun itu tidak apa-apa. Tapi pembuahan pertama saya rekomendasikan di 7 liter. Dan semuanya pupuk itu ada tulisannya teman-teman. Dan saya juga insya Allah kan live. Teman-teman di video kan juga ada. Ya, makanya teman-teman jangan malu-malu menyambung tali silaturahmi datang di live saya. Terus satu paket itu untuk satu batang. Iya, satu paket untuk satu pohon. Ini ya tergantung. Bang Madi yang ditanyakan untuk apa ini Bang Madi? Oh, untuk pupuk pembesar dan pemanis buah. Satu paket isinya isinya 6. Ambil satu picis dilarutkan dengan air kalau untuk merawat bunga 10 sampai 12. Ya, silakan teman-teman nanti diambil 12 saja kalau bunganya masih ini pembungaan pertama 12. Besok saya potong ya Bang Al. Soalnya ada 2 pohon lagi yang sedang brokoli. Ya potong aja Bang. Kalau kita ngapain kita ngerawat bunga yang hanya beberapa butir buah. Jadi buang-buang waktu teman-teman. Kenapa? Karena tanaman anggur kita membesarkan buah itu selama 4 bulan. Kalau dalam 4 bulan kita itu merawat dia hanya menghasilkan sedikit, kan capek. Ya, lebih baik teman-teman langsung mumpung masih bunga, itu dipotong dia keluar bunga lagi. Kalau kondisi sudah bunga, dipotong dia akan membawa bunga lagi. Kecuali kalau kondisi seperti ini, biasanya dipotong dia tidak mengeluarkan bunga. Kenapa? Karena simpanan nutrisinya sedikit, sudah fokus ke buah. Ya, seperti itu. Ini buat pengalaman teman-teman. Kalau kondisi bunga itu mungkin kena hujan dan lain sebagainya, jelek, kerontok, potong langsung. Potong mundur saja matabat yang belum pecah tadi dari bunga. Dia akan segera mengeluarkan bunga lagi.
Seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita mempertahankan satu dompol hanya 5 butir, satu dompol hanya 3 butir, 4 butir. Wah, sia-sia kita melakukan perawatan itu, ya.